Orang yang haid haram sholat, maka dia tinggalkan sesuatu yang haram itu. Jadi ganjaran yang pertama dia mengerjakan perintah, ganjaran yang kedua dia meninggalkan larangan. Jadi ada 8 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas. Wahai kaum wanita, perbanyaklah kalian bersedekah, karena saya ini diperlihatkan bahwa penduduk neraka itu yang paling banyak isinya adalah kaum wanita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri senior pengasuh kamar Pondok Pesantren Al-Munawwariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa meneruskan pengajian kita tentang al-umur al-khassah lin nisa, perkara-perkara yang khusus bagi kaum wanita. Kita kemarin sudah membahas tentang haid dan nifas. Kita masuk bahasan selanjutnya, ma yuhramu bil haidi wan nifasi. Apa-apa yang diharamkan atau tidak boleh bagi orang yang sedang haid atau nifas. Yuhramu, diharamkan, bihima, dengan sebab keduanya, yakni haid dan nifas, sama niatu umurin, apa 8 perkara. Jadi ada 8 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas. Al-awwal, adapun yang pertama, as-sholatu, ialah sholat mutlakon. Sifat keharaman atau tidak bolehnya melaksanakan sholat bagi orang yang haid atau nifas itu bersifat mutlak. Maksudnya tidak ada ikhtilaf dari kalangan ulama. Semuanya sepakat kalau haid atau nifas tidak boleh melaksanakan sholat. Walau sholatu janazatin, meskipun sholat jenazah. Au sajdatu tilawatin, ataupun sujud tilawah, au syukrin, atau sujud syukur. Fala tasihhu, maka tidak sah salat. Wa yuhramu 'alal haidi wan nufasai adauha. Wa yuhramu, dan diharamkan, alal haidi, atas wanita yang haid, wan nufasai, dan wanita-wanita yang nifas, adauha, apa melaksanakan sholat. Wala tajibu ma'al haidi wan nifas wa alaihi al-ijma'. Wala tajibu, dan tidak wajib, ma'al haidi, bersama dengan keadaan haid, wan nifasi, dan nifas. Wa alaihi al-ijma', dan atas pelarangan ini al-ijma'. Jadi merupakan kesepakatan para ulama. Udzur karena haid, udzur karena nifas, secara mutlak tidak boleh melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Wasani, dan adapun yang kedua, as-saumu, ialah puasa, walau naflan, meskipun puasa sunat.
fala yasihhu, maka tidak sah apa puasa, wa yuhramu, dan diharamkan apa puasa, ma'al haidi wan nifasi ijma'an, tidak sah dalam kondisi haid dan nifas ijma'an, secara ijma'. Seperti halnya sholat, puasa juga sama, secara ijma' tidak dibolehkan melaksanakan puasa bagi wanita yang haid atau nifas. Liqauli Abi Sa'id al-Khudri, berdasarkan hadis dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja telah keluar Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi adha au fitrin, fi adha, keluar di waktu duha, di pagi hari maksudnya, au fitrin, atau saat Idul Fitri, ilal musalla, ke tempat sholat. Jadi Rasulullah keluar di waktu pagi menuju ke masjid. Famarro, maka melewati siapa Nabi, alan nisa'i, pada wanita-wanita, faqala, kemudian bersabda siapa Nabi, ya ma'syaron nisa'i, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wahai kaum wanita, fa inni, maka sesungguhnya aku, uritukunna aksaro ahlin nar, uritu, diperlihatkan siapa aku, kunna, pada kalian, aksaro ahlin nar, pada paling banyaknya penduduk neraka. Wahai kaum wanita, perbanyaklah kalian bersedekah, karena saya ini diperlihatkan bahwa penduduk neraka itu yang paling banyak isinya adalah kaum wanita. Fakulna, maka bertanya siapa An-Nisa, walima ya Rasulullah, kenapa begitu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, tuksirnal li'ana wa takfurnal ashira. Alasan yang pertama, kenapa kok wanita itu lebih banyak menjadi penduduk neraka? Tuksirna al-li'an, memperbanyak siapa wanita, al-li'ana, pada mencela, wa takfurna, dan mengingkari atau tidak patuh siapa wanita, al-ashira, pada suami. Ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin azhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Ini juga menjadi alasan. Ma ra'aitu, tidaklah melihat siapa aku, kata Nabi, min naqisati aklin, dari minusnya akal, dari kurangnya akal, wadinin, dan kurangnya agama, minusnya agama, azhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna, lebih pergi, maksudnya lebih enggak ada penyebab akalnya, akal yang berkurang itu, li lubbir rajulil hazim, dari akal seorang pria al-hazim yang pintar gitu, min ihdakunna, dibanding kalian. Jadi masalah pengendalian akal itu bisa dikatakan kalahlah dengan pria, lebih rasional pria dibandingkan wanita.
Qulna, bertanya siapa nisa? Wa manuk sonu dinina wa aklina ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal kami dan kurangnya agama kami, wahai Rasulullah? Qala, menjawab siapa Nabi, alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajuli, bukankah persaksian seorang wanita itu misla nisfi syahadatir rajuli, sebanding dengan separuh dari persaksian seorang pria. Bukankah perbandingan wanita dan pria dalam hal kesaksian itu berbanding separuh? Satu wanita itu sama halnya dengan separuh pria. Satu pria itu sama dengan dua wanita. Itu maksudnya. Qulna, menjawab siapa para wanita, bala, betul ya Rasulullah. Qala, maka menjawab siapa Nabi, bersabda lagi siapa Nabi, fadzalika min nuqsani akliha. Fadzalika, maka yang demikian itu, min nuqsani akliha, termasuk dari minusnya akal wanita. Alaysa idha hadot lam tusalli walam tasum. Bukankah ketika haid lam tusolli, tidak sholat siapa wanita, walam tasum, dan juga tidak puasa? Qulna, menjawab siapa para wanita, bala, betul ya Rasulullah. Qala, bersabda siapa Nabi, fadzalika min nuqsani diniha, dan yang demikian itu min nuqsani diniha, termasuk dari minusnya atau kurangnya akal wanita. Akhraja, telah mentakhrijhu pada hadis Al-Bukhari siapa Imam Bukhari, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa akhrajahu, dan telah mentakhrij juga hu pada hadis Muslimun siapa Imam Muslim, Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Ketika haid dan nifas, wanita tidak boleh untuk melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana dilakukannya ketika sedang suci. Sholat, puasa tidak boleh. Secara dohir, hitung-hitungan secara dohir, ini merupakan satu minus, satu hal yang apa ya? Ya, satu nilai kurangnya wanita secara dohir. Karena kalau pria itu selama sebulan dia bisa sholat duhur 30 hari, wanita paling banyak bisa sholat 20 sampai 25 hari. Udurnya sampai 5 hari. Ya sudah 5 hari tidak sholat duhur. Itu contoh. Enak dong ya. Kalau pria itu bisa mendapatkan ganjaran sholat selama sebulan, umpamanya diterima semua, dia dapat ganjaran 30. Wanita, ganjarannya ya dikurangin dari masa-masa haid. Oh tidak, masalah ganjaran itu sudah urusan Allah. Kalau umpamanya sama-sama diterima. Tapi adakah kejelasan? Di sini dikatakan, waktu sabu ala hadat tarki, waktu sabu, dan mendapatkan ganjaran siapa wanita, ala hadat tarki, atas peninggalan ini, artinya ditinggalkannya ibadah yang semestinya dilakukan. Ketika dalam keadaan suci dia sholat, mendapat pahala. Ketika udzur dia tidak boleh sholat, artinya dia meninggalkan sholat. Tidak mengerjakan sholat bukan berarti tidak mendapatkan ganjaran. Tusabu ala tarki, tetap mendapatkan ganjaran dari
pahala ibadah yang tidak boleh dilakukannya. Secara hakikat tentu lebih enak wanita. Wanita mengerjakan sholat kalau diterima dapat pahala. Meninggalkan sholat, ya kalau meninggalkan sholat itu pasti diterima. Gini apa boten? Kalau mengerjakan sholat harus begini. Aturannya banyak kalau sholat itu. Tapi kalau meninggalkan enak sekali. Gini apa boten? Dan tetap mendapatkan ganjaran. Karena dia sudah menjalankan perintah. Orang yang sholat, dia menjalankan perintah sholat. Orang yang dilarang sholat, dia juga mendapatkan ganjaran menjalankan perintah. Apa perintahnya? Untuk tidak sholat. Sama-sama mengerjakan perintah. Alhamdulillah. Maka di sini dikatakan, wa tusabu ala hadat tarki likauniha mukallafatan bih. Kita terbebani untuk menjalankan sholat. Tidak sholat, wanita juga terbebani untuk tidak sholat. Sama-sama mukallaf. Ketika sedang suci, wanita mendapatkan perintah untuk sholat. Ketika udur, wanita juga mendapatkan perintah untuk tidak sholat. Sama-sama, sekali lagi, sama-sama mengerjakan perintah. Karena sama-sama mengerjakan perintah dan tentunya sama-sama mendapatkan kama yusabul maridu, kama sebagaimana emak barang, yusabu diberi ganjaran, al maridu siapa orang yang sakit, alan nawafili atas ibadah-ibadah sunnah, allati yang karena ada siapa marid, ya'malu mengerjakan siapa marid, ha pada nawafil, fi sihatihi di saat sehatnya al-marid. Wasagula bil marodi anha, wasagula dan sibuk siapa marid bil marodi dengan sakitnya itu, anha dari mengerjakan nawafil. Jadi hiasannya orang yang haid, yang biasanya dia kalau suci sholat duhur, kemudian karena udur dia tidak sholat duhur, itu biasanya sama dengan orang sakit yang mengerjakan setiap hari Senin dan Kamis dia selalu puasa sunat. Namun karena sakit dan dianjurkan oleh dokter untuk tidak puasa, maka meskipun dia tidak puasa, di hari Senin dan hari Kamis, seorang yang sakit itu tetap mendapatkan ganjaran puasa sunnah. Ini maksudnya. Itu yang pertama. Ganjaran orang yang haid dan yang nifas, dia sudah menjalankan perintah untuk tidak puasa dan sholat. Dapat ganjaran. Ada lagi. Selain ganjaran yang pertama ini, ganjaran selanjutnya, watu sabu marrotan ukhro, li'annaha tarokat ma fi'luhu haramun. Watu sabu dan mendapat ganjaran marrotan ukhro lagi, selain yang di atas itu, li'annaha karena sesungguhnya wanita yang haid atau nifas, tarokat telah meninggalkan siapa wanita yang haid atau nifas, ma pada perkara fi'luhu yang ada pun mengerjakan ma itu haramun, ialah haram. Jadi double. Orang yang haid, orang yang nifas, wanita yang udur itu ganjarannya dua. Selain ganjaran karena menjalankan perintah untuk tidak melaksanakan sholat dan puasa, dia juga meninggalkan sesuatu yang kalau dikerjakan itu adalah satu keharaman. Apa? Orang yang haid haram sholat, maka dia tinggalkan sesuatu yang haram itu. Jadi
Ganjaran yang pertama, dia mengerjakan perintah. Ganjaran yang kedua, dia meninggalkan larangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Waqad ajma'al muslimuna, dan sungguh ajma'at telah sepakat al muslimuna, siapa ulama, para kaum muslimin, ala annahu, bahwasanya sya'an, yajibu alal haid, yajibu wajib, alal haidi atas wanita haid, qada'us shaumi, apa mengganti puasa, wala yajibu, dan tidak wajib, alaiha atas wanita haid atau nifas, qada'us sholati, apa mengkodok sholat. Menjadi kesepakatan para ulama juga, wanita yang haid atau nifas, dia tidak boleh sholat selama haid dan nifas. Dan sholat-sholat yang dia tinggalkan selama udur itu tidak wajib diganti. Berbeda dengan puasa. Berapa hari dia meninggalkan puasa, maka sebanyak itu juga dia harus mengganti puasanya. Liqauli Mu'adatil Badawiyah, berdasarkan hadis dari sahabat Mu'adah al-Badawiyah, Sa'altu Aisyah, telah bertanya siapa aku, Aisyah kepada Sayyidah Aisyah. Fakultu, maka berkata siapa aku, ma balul haidi taqdi as-sawma wala taqdi as-salata. Ma balul haidi, saya maknain ma balu, limada, atau kenapa, mas sabab. Ma balul haidi, kenapa wanita yang haid itu taqdi sauma, harus mengkodok puasa, wala taqdi sholata, dan tidak harus mengkodok sholat. Qolat, maka menjawab siapa Sayyidah Aisyah, karena ada yusibu, menimpa na kepada kami, dalika, apa hal yang demikian itu, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saat bersama Rasulullah, artinya di zaman Rasulullah. Fanu maru, maka diperintahkan siapa kami, bi qada is-shaumi, untuk mengkodok puasa, wala nu'maru, dan tidak diperintahkan siapa kami, bi qada is-sholati, untuk mengkodok sholat. Akhraja, telah mentakhrij pada hadis as-sab'ah, siapa imam hadis yang 7, wal Baihaqi, dan ditambah juga Imam Baihaqi. Nah, sekarang kaitannya dengan kapan memulai sholat lagi untuk wanita yang haid dan nifas, di mana hal ini berhubungan dengan waktu-waktu sholat. Di sini ada penjelasan lebih rinci. Waman, dan barang siapa, wanita maksudnya, toharot, telah suci siapa wanita, minal haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas, ba'dal asri wa ba'dal isya'i, setelahnya sholat asar dan setelah sholat isya. Sucinya dari haid dan nifas itu setelah waktu asar dan setelah waktu isya. Ini disebutkan ba'dal asri wa ba'dal isya, karena dua waktu ini ya sebagai perwakilan dari waktu siang dan waktu malam. Di waktu siang ada dua sholat, duhur dan asar. Di waktu malam ada dua sholat, maghrib dan isya. Ulama fikih sampai mendetailkan waktu begini. Faqalatis Syafi'iyatu wal Hambaliyah, maka berpendapat
Apa madhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali? Yalzamu, wajib bagi wanita tadi sholatud duhri, apa melaksanakan sholat duhur, wal asri, dan sholat asar fil awal. Maksudnya fil awal ini suci setelah asar, ya, setelah asar. Orang yang suci setelah asar, maka duhur dan asarnya dia sholat. Sebagaimana kita jamak saja boleh dalam musafir, apalagi yang perjalanan udur ini. Jadi duhurnya disolat, sholat juga, meskipun sucinya asar. Kalian juga begitu? Alhamdulillah. Wal maghrib wal isya fisani, dan wajib sholat maghrib dan sholat isya fisani, dalam waktu yang kedua, umpamanya dia suci setelah isya. Wa qala al-Hasan wa Qatadah wa Tsauri wal Hanafiyun. Wa qala, dan berpendapat Al-Hasan, siapa Imam Hasan, wa Qatadah, dan Imam Qatadah, wa Tsauri, dan Imam Ats-Tsauri, wal Hanafiyun, dan ulama madhab Hanafi, la tajibu alaiha ad-duhru walal maghrib, tidak wajib bagi wanita tadi ad-duhru, apa sholat duhur, walal maghrib, juga tidak wajib sholat maghrib. Jadi kalau umpamanya sucinya setelah asar, yang harus sholat ya asarnya saja. Sucinya setelah isya, ya isyanya saja yang wajib sholat. Maghribnya tidak wajib. Ini menurut pendapat Imam Hasan wa Qatadah wa Tsauri wal Hanafi. Wa qalatil Malikiyatu, dan berpendapat siapa madhab Imam Malik, lawin qata al haidu wa nahwuhu minal a'dzari. Lawin qata'a, jika sudah terputus, al haidu, apa darah haid, maksudnya sudah selesai darah haid, wa nahwuhu, dan sebagainya seperti darah haid, minal a'dzari, dari macam-macam udur, termasuk nifas di sini. Jika darah nifas sudah selesai, jika darah haidnya sudah selesai, ba'dal asri, setelah waktu asar, awil isya'i, atau setelah waktu isya, wa qad baqiya minal waqti ba'da taharati ma yasi'u sholatal ula. Wa qad baqiya, dan tersisa minal waqti, dari waktu, tersisa dari waktu salat, ba'da taharati, setelah suci, ma yasi'u sholata, ma apa-apa, yasi'u, yang cukup, memadai, cukup atau memadai apa waktu, as-sholata, pada sholat al-ula, yang pertama, warokatan minas saniyah, dia sucinya setelah asar. Sholat yang utama adalah ya asar itu. Sholat yang kedua adalah duhur. Kalau umpamanya dia masih nututin waktu duhur kurang, setelah mandi, maksudnya setelah mandi masih kurang 2 menit lagi atau 1 menit lagi, masih ada 1 rakaat, nututnya sudah sholat. Paham maksudnya? Jadi itu suci masih di waktu mepet-mepet mau asar. Ya waktu duhur juga, tapi sudah waktu yang makruh. Wajabat as-sholatani, wajabat maka wajib as-sholatani, apa 2 sholat itu. Wa illa, namun jika tidak, bi'an baqiya minal waqti ma yasi'us saniyah faqat aw raqatan minha la taqdi al-ula. Tapi kalau waktunya nggak cukup, meskipun hanya 1 rakaat nggak cukup, sudah ketika sudah selesai mandi, wudu, sudah bersih-bersih, sudah pakaian, Allahu Akbar, Allah, sudah waktu asar, maka sudah nggak wajib lagi melaksanakan sholat yang sebelumnya itu, tinggal melaksanakan sholat yang sekarang ini. Paham ya? Pun. Itu yang kedua, dilarang sholat, dilarang puasa. Wasalisu, adapun larangan bagi orang yang haid dan nifas, yang ketiga, larangan ketiga, at-tawafu bil Ka'bati, ialah
tawaf di Ka'bah walau naflan, meskipun tawaf sunat. Ada tawaf wajib, ada tawaf sunat. Lima taqaddama an Ibni Abbas, berdasarkan hadis taqaddama yang telah lalu, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, at-tawafu, adapun tawaf itu salatun, ialah salat, illa, hanya saja, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, ahalla, membolehkan, siapa Allah, fihi, di dalam solat, al-kalama, ada berbicara. Tawaf itu ya sama saja dengan solat, hanya saja di tawaf bolehlah untuk berbicara. Sini, illa annallah ta'ala halla fihil kalam, faman, maka barang siapa, takallama, yang berbicara, siapa man, fala, maka janganlah ya takallam, berbicara dia, illa bi khairin, kecuali pembicaraan yang baik-baik saja. Akhroja, telah mentakhrij,hu, pada hadis, al-hakimu, siapa Imam Hakim, waqala, dan berkata siapa Imam Hakim, sahihul isnad, hadis ini adalah sahihul isnad. Waqalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata siapa Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dakhala, datang, alayya, kepadaku, an-nabiyyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana, dan adapun saya, abki, sedang menangis. Siapa saya? Pernah suatu ketika Nabi itu datang ke saya dan saya sedang nangis saat melaksanakan haji, saat Sayyidah Aisyah dan Rasulullah melaksanakan haji. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, anafisti, yakni al-haidah, anafisti, apakah kamu sedang haid? Apakah kamu haid? Qultu, aku menjawab, naam, iya. Qala, bersabda siapa Nabi, inna hadha, sesungguhnya hal yang demikian ini, kamu haid, syai'un, adalah sesuatu, kataba, yang telah menentukan, hu, pada syai', Allahu, siapa Allah Ta'ala, ala banati Adam, atas kaum wanita. Faqdi ma yaqdi al-haju, faqdi, maka kerjakanlah, ma, pada apa-apa atau manasik-manasik haji, yaqdi, yang mengerjakan, al-haju, siapa orang yang berhaji. Sudah lakukan saja manasik haji sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang yang haji. Ghairu alla tatufi bil baiti hatta taftasili. Hanya saja alla tatufi, janganlah tawaf siapa kamu, bil baiti, di Ka'bah, hatta taftasili, sampai kamu mandi suci, atau sampai kamu bersuci dan mandi. Bukan cuma suci saja, pokoknya sudah suci, kalau belum mandi ya jangan dulu tawaf. Di sini maksudnya disebut kata mandi, jadi syaratnya itu bukan hanya suci, tapi harus mandi besar dulu. Ini akhroja, telah mentakhrij, hu, pada hadis, Muslimun, siapa Imam Muslim.
fayuhramut tawafu, maka diharamkan at-tawafu apa tawaf, wala yasihu dan tidak sah apa tawaf, ma'al hadasil akbari saat hadas atau hadas besar, inda Malikin menurut pendapat Imam Malik, wasyafi'i dan Imam Syafi'i, wal jumhuri dan ulama jumhur atau jumhurul ulama. Wahwa dan adapun pelarangan tawaf menurut imam-imam ini, wahwal masyhur, dan hukum inilah yang masyhur, an Ahmada dari Imam Ahmad, wa yasihu dan membolehkan, artinya sah hukumnya tawaf, jadi boleh tawaf, indal Hanafiyin menurut ulama madhab Hanafi, ma'al hirmati tapi dengan keharaman. Maksudnya apa? Ya makruh. Wahwa dan adapun hukum ini bolehnya tawaf menurut imam madhab Imam Hanafi, riwayatun merupakan satu riwayat, an Ahmada dari Imam Ahmad juga. Nah, jadi sama-sama dari Imam Ahmad. Menurut jumhur ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'i gak boleh orang yang sedang haid tawaf. Tapi menurut madhab Hanafi boleh. Itu yang ketiga. Warabi'u, adapun yang keempat, dukhulul masjidi, wanita yang haid atau nifas dilarang masuk ke dalam masjid, walau lil uburi min ghairi muksin, meskipun lil uburi untuk lewat, min ghairi muksin dengan tanpa diem, cuman lewat saja, wala darurata dan tidak apa-apa. Ini maksudnya indal Hanafiyin wal Malikiyati, menurut ulama madhab Hanafi wal Malikiyah dan menurut madhab Imam Maliki. Li hadisi Aisyata, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, annan nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, wajjihu hadhil buyuta anil masjidi, wajjihu pindahkan atau jauhkan, arahkan dengan arah yang berbeda, hadhil buyuta apa pintu-pintu rumah ini, anil masjidi dari masjid. Kita tahu kondisi awal-awal Islam, masjid tentunya tidak seperti sekarang. Masjid sudah ada pagernya, sudah kelihatan sekali masjid. Kalau dulu di zaman Nabi, masjid itu pokoknya ada tanda patokan, ya sudah di sana sholat. Tidak ada bangunan khusus seperti sekarang. Jadi rumah-rumah penduduk itu ya kelihatan sekali. Maksudnya di sini yang tempatnya masjid, yang ditandain masjid. Rumah penduduk di sekitar itu. Kalau penghuni rumah itu, kalau wanita, baik istrinya atau anaknya mau masuk, tentunya melewati masjid. Maka ada hadis ini, wajihu hadhil buyuta anil masjidi. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Rasul, la uhillu al masjida lihaidin wala junubin. La uhillu, tidak membolehkan siapa aku, al masjidah pada masjid, lihaidin untuk wanita yang haid, wala junubin atau orang yang sedang junub. Saya tidak mengizinkan wanita haid atau orang yang junub
lalu lalang atau melewati masuk ke dalam masjid, meskipun nggak diem, cuman lalu lalang melewati. Makanya Nabi menyuruh tolong pindahkan arah pintunya supaya tidak melewati masjid. Ini akhraja telah mentakhrijhu pada hadis Abu Daud, siapa Imam Abu Daud, wasohaha dan mensohehkan hu pada hadis Ibnu Huzaimah, siapa Imam Ibnu Huzaimah. Wajawaza dan membolehkan. Kalau pendapat tadi ulama melarang, nah sekarang membolehkan. Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, wa Ahmadu dan Imam Ahmad, lil haidi bagi wanita haid, wan nufasai dan wanita yang sedang nifas, membolehkan uburul masjidi pada melewati masjid. Jadi masuk dan melewati masjid ini dilarang bagi orang yang haid atau nifas, tapi tidak bersifat mutlak atau bukan bersifat ijma. Ada ikhtilaf. Di sini Imam Syafi'i, Imam Ahmad membolehkan dengan syarat illam yatalawas biddami. Illam yatalawas, jika, atau kita maknain selama tidak yatalawas, belepotan. Siapa wanita hamil itu? Maaf, wanita yang haid biddami dengan darah. Kalau kondisinya seperti sekarang, aman-aman saja wanita yang sedang haid. Sekarang sudah makin canggih. Kalau sudah pakai pembalut, diyakini tidak mungkin seaman-amannya pembalut, ya mungkin saja. Kita tidak pernah tahu. Makanya ini namanya ihtiyaton, jogo-jogo. Tapi di sini yang jelas Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan. Kalau cuma lewat selama diyakini tidak belepotan dengan darah. Liqaulihi ta'ala, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini berhujjah dengan firman Allah, wala junuban illa abiri sabilin. Wala junuban, dan juga tidak boleh bagi orang yang junub, illa, kecuali abiri sabilin, orang yang menyeberangi jalan atau cuma lewat begitu. Wajab al-awwaluna bi anna ma'nahu wala abiri sabil. Tentang hujah yang dipakai oleh madhab yang membolehkan wanita yang haid melewati masjid, dalilnya ini. Kemudian ditentang oleh kelompok yang tidak membolehkan. Maknanya illa abiri sabil itu artinya adalah wala abiri sabil, termasuk juga orang yang menyeberangi masjid pun tidak boleh. Wa mahallul khilafi, dan adapun inti dari perbedaan antara kelompok atau madhab yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan itu, illam yakun hunaka daruratun, kalau tidak ada kepentingan, kalau tidak karena darurat. Fa in kanat, namun jika ada kepentingan, ya kalau memang darurat, ka'ayyakuna babul baiti ilal masjid walam yakun tahwiluhu walas sukna fi ghairih fala yuhramu al-uburu fala yuhramul uburu ittifaqon. Maksudnya kalau darurat itu apa? Di sini ka'ayyakuna babul bait, seperti umpamanya adanya pintu rumah ilal masjid, ke masjid. Jadi seperti saya gambarkan tadi, awal-awal Islam banyak rumah-rumahnya para sahabat itu berdampingan dengan masjid. Pintunya juga seperti itu. Yang rumahnya di sana nggak mungkin bisa lewat kemana-mana, ya lewatnya dari sana. Ini kan sudah darurat sekali. Karenanya muncul hadis yang di atas tadi, walam yumkin tahwiluhu, dan tidak mungkin dirubah
wala sukna fi ghairi, dan tidak ada tempat tinggal lain fi ghairi selain rumah itu, fala yuhramu, maka tidak diharamkan apa melewati masjid ittifaqon, secara ittifaq. Jadi nggak apa-apa. Itu yang keempat. Al-khamisu, adapun yang kelima, larangan bagi wanita yang sedang haid atau nifas, qira'atu syai'in minal Qur'an, ialah membaca sesuatu dari Al-Quran. Maksudnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Because dengan tujuan itu, maksudnya tujuan membaca Quran. Walau ba'da ayatin indal hanafiyin, meskipun cuma sebagian ayat. Indal hanafiyin, menurut Imam Hanafi. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik. Junub atau sedang haid atau nifas, nggak boleh. Menurut Imam Hanafi dan ulama madhab Hanafi. Pendapat ini lima taqaddama an Ibni Umar, berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, la yaqra'u, tidaklah membaca, al-junubu, siapa orang yang junub, walal haidu, dan wanita yang haid, tidak membaca syai'an, pada sesuatu, minal Qur'ani, dari Al-Quran. Gak boleh orang yang junub dan orang yang haid, wanita yang haid itu membaca Al-Quran. Akhraja, telah mentakhrijhu pada hadis, Ahmadu, siapa Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa Turmudzi, dan Imam Tirmidzi. Wa huwa, dan adapun hadis ini, bi umumihi, dengan keumuman maknanya, yasmalul ayata, mencakup al ayata, pada satu ayat, wa madunaha. Duna itu dalam bahasa Arab bisa bermakna macam-macam. Bisa bermakna tahta, bisa bermakna fauqa, bisa bermakna kholfa, bisa bermakna amama, bisa bermakna ghair. Jadi satu ayat saja nggak boleh. Kalau kita maknai atau lebih sedikit dari ayat, separuh juga nggak boleh. Atau bisa kita maknain satu ayat nggak boleh, apalagi banyak, gitu. Wa madunaha. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa qalatil malikiyatu, dan berpendapat apa madhab Maliki, yajuzu lil haid, yajuzu boleh, lil haidi, bagi wanita yang sedang haid, wan nufasai, dan wanita-wanita yang nifas, boleh qiraatul Quran, apa membaca Quran. Wa illam taksha nisyanahu, meskipun lam taksha, tidak khawatir siapa al-haid wan nufasa, nisyanahu, pada lupanya Al-Quran. Meskipun tidak khawatir lupa, itu tidak apa-apa baca Al-Quran. Apalagi kalau sampai khawatir. Nih, membaca Al-Quran nggak apa-apa. Haid, Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu kan Al-Quran. Nggak apa-apa. Dengan tujuan membaca. Jadi kita dengan tujuan membaca Al-Quran. Apakah ada tujuan selain membaca Al-Quran? Ada. Contohnya tujuan doa. Kalau tujuan berdoa, berarti tidak tujuan membaca. Kalau seperti kita habis berdoa, kemudian diakhiri dengan Al-Fatihah, itu sebenarnya lebih pada tujuan berdoa. Al-Fatihah, a'udzubillah, itu tujuannya berdoa. Apalagi tujuan berdoa, tujuan membaca pun tidak apa-apa.
membaca ini ya. Kita belum membahas megang Quran atau membawa Al-Quran. Ini masih membaca saja. Wa ajabu an hadis Ibni Umar. Wa ajabu dan menjawab siapa kelompok yang melarang baca Al-Quran ini, bi'annahu do'ifun. Oh, itu hadisnya do'if. Li'annahu min riwayat Ibn Iyas an Musa bin Uqbah. Karena itu termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Iyas an Musa bin Uqbah. Wahwa Hijazi. Dan orang ini, Ibnu Iyas itu adalah Hijazi, orang Hijaz. Wa riwayatuhu anil Hijaziyin dha'ifatun. Dan adapun riwayat orang ini, yakni Iyas, anil Hijaziyin, tentang Hijaziyin, dha'ifatun, ialah dhaif. La yuhtajju, tidak bisa dijadikan hujjah, biha, dengan riwayat. Wa mahallul khilaf, idza qara'at biqasdil Qur'an. Jadi inti dari ikhtilaf ulama dalam membaca Al-Quran itu adalah ketika niatnya biqasdil Qur'an, maksudnya membaca Al-Quran. Amma law qara'at biqasdil dzikri awis sana awid du'a, adapun law qara'at, jika membaca siapa wanita yang sedang haid atau nifas, biqasdil dzikri, dengan tujuan untuk zikir, awis sanai, atau tujuannya memuji Allah, awid du'ai, atau tujuannya untuk berdoa, awid tahassun, atau tujuannya untuk perlindungan, au iftitahi amrin, atau tujuannya untuk membuka satu urusan. Mari kita buka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca Ummul Furqan, Al-Fatihah. Nah, itu tujuannya begini. Bukan tujuannya membaca Al-Quran, tapi tujuannya berdoa, atau memuji Allah, atau tahassun, atau iftitahil amr, dan sebagainya. Fala ba'sa bidzalika. Maka yang demikian itu boleh, ittifaqan, secara ittifaq. Alal asahi, atas dasar yang lebih sah. Inistamalal makruh ala ma qasadat. Jika istamalal makruh, mencakup al makruh apa yang dibaca itu, alama qasadat, bergantung apa yang dimaksud, apa yang diniatin oleh wanita itu. Jadi tujuannya apa? Jadi ini perhatikan, ini penting. Tujuan membaca Al-Quran berbeda dengan tujuan doa, dengan tujuan membuka atau berlindung kepada Allah. Bulu kudusnya berlindung, kemudian membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baca ayat kursi. Itu tujuannya apa? Berlindung, bukan tujuannya membaca. Nah, kalau yang begini boleh secara ittifaq. Tapi kalau tujuannya membaca Al-Quran, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Itu yang kelima. Wasadisu, dan adapun yang keenam, masu syai'in minal Qur'an, memegang sesuatu minal Qur'an, dari Qur'an. Walau fi lauhin, meskipun fi lauhin, dalam bentuk papan tulis atau papan. Di Afrika sana, itu viral di YouTube, mereka menghafal itu dengan cara menulis. Di papan itu ditulis. Jadi sebelum hafal apa yang ditulis, itu terus yang dibaca. Jadi Al-Quran tapi bentuk seperti papan gitu. Itu yang dibaca. Nah sama ya, begitu juga hitungannya Al-Quran juga. Meskipun tidak lengkap 30 juz. Yang ditulis satu sofah ditulis. Itu terus anak-anak kecil megang itu semuanya. Ini, walau fi lauhin, au dirhamin, atau berupa lembaran, au haitin, sama, jadi di tembok ditulis gitu, au maktuban bi ghairil arabiyyah, atau tertulis dengan tulisan bukan bahasa Arab.
Karena nggak bisa nulis bahasa Arab dan nggak bisa bahasa Arab, cara ngafalinnya pakai tulisan bahasa Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasabi'u, dan adapun larangan bagi wanita haid dan nifas yang ketujuh, wahamluhu li ghairi daruratin, ialah dan membawa Al-Quran li ghairi daruratin, tanpa ada kepentingan atau karena bukan darurat. Membawa Al-Quran tidak darurat, itu nggak boleh. Indal a'immatil arba'ati, menurut pendapat 4 madhab. Li hadis Hakim bin Hizam, berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, la tamassul Quran, janganlah kamu memegang Al-Quran, illa kecuali wa anta tohirun, kamu dalam keadaan suci. Akhraja telah mentakhrijhu pada hadis At-Tabrani, siapa Imam Tabrani, wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, wal Hakim dan Imam Hakim, wa qala dan berkata siapa Hakim, sahihul isnadi, hadis ini adalah sahih isnadnya. Naam, yajuzu massuhu wa hamluhu lidaruratin. Ya, boleh massuhu, apa, memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran, lidaruratin, karena darurat. Contohnya darurat apa? Ka khaufin alaih, seperti khawatir atau takut pada Al-Quran ini, min harkin, dari kebakaran, au gharkin, atau kehanyut air, au najasatin, atau terkena najis. Jadi tidak boleh membawa Al-Quran tanpa darurat. Tapi kalau darurat, umpamanya jatuh, atau di tempat yang kotor, di tempat yang tidak layak, meskipun kalian udur, segera tolong Al-Quran yang berserakan itu ditolong. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran sebagai kalamullah. Itu yang ketujuh. As-saminu, adapun yang kedelapan, larangan bagi wanita yang haid dan nifas, mubasyaratul haidi wan nifasi, ialah berkencan atau melakukan jima dengan wanita yang haid atau yang masih dalam keadaan nifas. Bil wat'i, dengan wata. Al-wat'u itu jima, dukhul, wa ghairihi, dan sebagainya. Fima, di dalam ma, apa-apa, baina surroti, di antara pusar, warukbati, dan lutut. Amma hirmatul wat'i, adapun keharaman jima, fabil kitabi, maka landasannya adalah Al-Quran, wasunnati, dan hadis Nabi, wal ijma'i, dan ijma'ul ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati, hunna, pada mereka, wanita-wanita, hatta yatkurna, sampai suci. Siapa mereka? Para wanita. Wa awwaluha, dan adapun awal mulanya keluarnya ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'aluna, dan bertanya siapa mereka kepada kamu Muhammad, anil mahidi, tentang haid. Wa an Anas, dari sahabat Anas, annal yahuda, bahwasanya kaum Yahudi, kanu, ada siapa orang-orang Yahudi, idza hadat minhum almar'atu, idza hadat, jika haid, jika datang bulan, minhum, dari kalangan mereka orang Yahudi, almar'atu, siapa istri atau wanita, akhroju, maka mengeluarkan
siapa orang-orang Yahudi ha pada al-mar'ah minal baiti dari rumah. Bagi orang Yahudi dulu itu kalau wanita sedang haid itu dianggap satu yang kotor sekali hingga tidak pantas berada di dalam rumah. Nah, jadi wanita haid di kalangan Yahudi itu dianggap menjijikkan dan najis hingga tidak pantas berada di rumah, harus dikeluari dari rumah. Walam yu'akiluha, mereka orang Yahudi itu lam yu'akilu, tidak mau makan ha bersama wanita yang haid, jijik makan dengan istri yang sedang haid. Walam yusyaribuha, dan tidak mau minum bareng, sekedar ngeteh bareng itu nggak mau. Walam yujami'u, dan tidak mau kumpul siapa Yahudi ha pada wanita yang sedang haid fil baiti di rumah. Melihat kondisi seperti itu, melihat keadaan orang Yahudi seperti itu, fasu'ilan nabiyyu, maka ditanya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andalika, tentang hal yang demikian itu. Karena orang Yahudi itu dianggap orang yang lebih berilmu dibandingkan orang-orang musyrikin. Orang Yahudi itu disebut sebagai ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu kalau bahasa kita sekarang ini gampangnya itu sebagai kelompok terpelajar gitu. Ada panduan kitabnya. Ahlul kitab itu makna kita untuk bisa memahami adalah kelompok terpelajar. Karena waktu itu ada ahlul kitab, ada musyrikin. Musyrikin itu yang tidak terpelajar, yang tidak punya pedoman dalam hidup. Sementara orang Yahudi, orang Nasrani disebut sebagai ahlul kitab. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi seperti itu, kalau istri-istri mereka sedang haid itu seperti ditelantarkan, tidak dihiraukan, bahkan dianggap jijik, tidak mau makan dengan mereka, tidak mau minum dengan mereka, tidak mau kumpul dengan mereka. Maka sahabat tanya ke Nabi, gimana kok begitu ya Rasulullah? Ketika Rasulullah ditanya seperti itu, tentu Rasulullah nggak tahu. Rasulullah terdiam. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Qul, maka katakanlah Muhammad, huwa adang, huwa adapun haid itu adan adalah kotoran, fa'tazilu, maka jauhilah oleh kalian an-nisaa pada istri-istri fil mahid, dalam kondisi haid mereka. Faqala, maka bersabda an-nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah turun ayat itu, kemudian Nabi merenung sejenak, lantas menjawab pertanyaan sahabat, bagaimana ya Rasulullah untuk istri-istri kita yang sedang haid atau nifas? Dijawab begini oleh Rasulullah, isna'u kulla syai'in, silakan lakukan apa saja, ghairon nikahi, selain berhubungan badan atau jima. Makan sama istri yang haid silahkan, minum sama istri yang haid silahkan, jalan-jalan, kumpul, nonton TV bareng. Dulu nggak ada TV ya. Main ayun-ayunan, monggo. Main gendong-gendongan, silahkan. Biasa ya dulu ya. Gendong. Sayyidah Aisyah itu sering kalau nonton-nonton apa, gendong ke Rasulullah. Jadi biasa. Sayyidah Aisyah bermanja-manja dengan Rasulullah. Boleh. Meskipun dalam keadaan kecuali jima. Akhraja, telah mentakhrijku pada hadis al-khamsatu, siapa imam hadis yang 5, illal Bukhari, kecuali Imam Bukhari saja yang tidak mentakhrij hadis ini. Isna'u kulla syai'in ghairan nikahi. Wa wat'ul haidi, dan adapun mewata atau menjima wanita yang haid, wan nufasai, dan wanita-wanita yang sedang nifas, fil farji, menjima fil farji, di dalam farji, amidan, dengan disengaja, muhtaron, yang memang terpilih, jadi sengaja dan memang berniat begitu,
aliman bil hirmati, dan tahu kalau yang demikian itu haram, kabiratun, itu merupakan dosa besar. Yajibut taubah, wajib bagi fa'il tobat minha, dari dosa besar ini, ittifaqon, secara ittifaq. Wa yustahabbu, dan disunatkan, lahu, bagi orang yang menjima istrinya ke dalam farjinya, amidan mukhtaron aliman bil hirmah, yustahabbu indal hanafiyin, menurut madhab Imam Hanafi, wa malikin, dan madhab Imam Malik, wa zuhri, dan Imam Zuhri, wal jumhuri, dan menurut jumhur ulama, ayyatasaddaqo, untuk bersedekah siapa suami, bidinarin, dengan mengeluarkan atau seharga 1 dinar. Sekarang dinar yang paling tinggi itu dinarnya insya Allah Kuwait. 1 dinar itu ya hampir 50.000 lah. Ya, jadi sedekah dengan seharga 1 dinar. Ada dinar Kuwait, ada dinar Irak, macam-macam. Tapi hitungannya kita ambil dinar yang paling tinggi. Kalau seperti dolar itu cuma 1 dolar 16.000 sekian. 1 dinar itu hampir 50.000. Idza kana dam aswad, jadi harus bersedekah 1 dinar. Idza kana, jika ada adam, apa, darah, aswada, berwarna kehitaman. Wa binisfihi, dan bersedekah dengan separuh dinar, ingkana asfar, jika ada apa, darah asfar, kekuningan. Wa huwa asahhur riwayatain anis Syafi'i wa Ahmad, yang demikian itu paling absahnya 2 riwayat, anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Li hadis Ibni Abbas radhiyallahu an, hal yang demikian ini berlandaskan hadis dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, fil ladzi ya'ti imra'atahu, Nabi bersabda kepada orang, ya'ti imra'atahu, yang berhubungan badan siapa, alladzi, imra'atahu, dengan istrinya, wahya, dan adapun istrinya itu, haidun, ialah haid. Jadi Rasulullah pernah bersabda kepada seorang suami yang menjima istrinya yang sedang haid. Sabda Nabi, yatasaddaq bidinarin au nisfi dinarin, hendaklah dia bersedekah bininarin, dengan 1 dinar, atau dia bersedekah binisfi dinarin, dengan separuh dinar. Akhraja, telah mentakhrijhu pada hadis Ahmadu, siapa Imam Ahmad, wal arba'atu, dan 4 imam hadis, wal hakimu, dan Imam Hakim, wasahhaha, dan mentashih siapa Hakim, hu, pada hadis. Waqala, dan berkata Abu Daud, siapa Imam Abu Daud, hakadar riwayatus sahihatu, beginilah riwayat yang benar, riwayat yang sahih. Wa fi riwayatin liturmudi, dan menurut 1 riwayat Imam Turmudi, idza, jika kana ada apa, darah itu, daman ahmaro, berupa berwarna merah, fadinarun, maka hendaklah bersedekah 1 dinar. Wa in kana daman asfar, namun jika darahnya itu kekuningan, fanisfu dinarin, maka sedekahnya minimal separuh atau setengah dinar. Itu bagi seorang suami yang menjima istrinya langsung ke farjinya, dia tahu itu haram, sengaja memang ke sana tujuannya, tidak sedang lupa, maka itu dendanya.
Wa in wata'aha nasiyan. Tapi kalau menjima istrinya yang sedang haid nasiyan dalam keadaan lupa, au jahilan atau tidak tahu wujudal haidi, tidak tahu kalau istrinya itu sedang haid, karena mungkin masih di awal-awal, istrinya tidak tahu sedang udur, suaminya apalagi, au mukrohan atau terpaksa, fala isma alaih, maka tidak dosa bagi itu, wala kafarota, dan tidak ada kafarah, tidak ada denda. Wa ammal mubasharatu fima baina surrati war rugbati bi ghairil wati fa fiha aqwal wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Al-Fatihah.